Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, kasih sayangnya, petunjuknya, sehingga kita bisa tetap beristiqomah, bermunajat, berdoa di setiap malam Jumat ini, beristighosah bersama-sama di tempat yang penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, yang saya cintai, kriteria orang baik dan orang yang terbaik itu, yang pertama, kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, adalah orang yang bermanfaat bagi orang yang lain, bagi manusia yang lain. Jangan sampai kehadiran kita di dunia ini tidak bawa manfaat apa-apa, malah sebaliknya bawa madarat. Dan kesana kemari ngacau, menebar teror, mengebar kegaduhan, mendolimi orang lain, menyakiti orang lain. Jangan sampai seperti itu, karena kehadiran kita di dunia ini hanya sebentar, hanya numpang lewat saja, sebentar ya. Kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang abadi, abadan abad, abadi itu kekal, tidak ada batasan waktu. Sedangkan di dunia ini sementara, sebentar saja. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kita di dunia ini ibaratnya cuma numpang minum saja. Kalau ibaratnya numpang minum, habis minum jalan lagi gitu. Jadi tidak lama sebenarnya, hanya dalam ukuran puluhan tahun. Kalau sampai, kalau kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya, maka rugi. Maka kita harus menjadi orang yang bermanfaat sejak kita dari masa muda seperti ini. Bagaimana kita itu kehadirannya memberikan manfaat bagi masyarakat, bagi lingkungan, sampai nanti kita sudah dewasa, sampai tua, sampai menghadap kepada Allah, tetap memberi manfaat. Bahkan orang alim seperti para aulia itu sampai mati pun memberikan manfaat. Contoh di Ampel sana, Sunan Ampel sudah wafat, tapi bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Secara ekonomi banyak orang mendapatkan penghasilan dari berjualan di sekitar Makbaro Sunan Ampel, di tempatnya Gus Dur, di Makbaro Gus Dur di Jombang sana. Dulu sebelum Gus Dur dimakamkan di sana, mungkin tidak seramai sekarang. Kalau sekarang banyak yang mendapatkan manfaat, yang berdagang, yang berjualan, yang taksi, yang gojek, gokar, banyak sekali yang kecipratan manfaatnya. Itu orang mati. Tentunya orang yang hidup ini jauh akan lebih bisa memberikan manfaat sesuai dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Kalau kita seorang pelatih, manfaatnya adalah dengan melatih. Kalau pelatih diam, nggak melatih, berarti tidak bermanfaat itu. Ilmunya nggak manfaat, dirinya sebagai pelatih itu tidak manfaat sebagai yang lain. Gitu. Kalau nggak bisa melatih, paling tidak bisa memberikan ujangan, nasihat, melatih spiritualnya, melatih mentalnya, emosionalnya, itu sama juga manfaat gitu. Karena di Pagar Nusa itu tidak hanya diajari bela diri, tetapi juga diajari akhlakul karimah, pengendalian emosi, spiritualitas, bagaimana cara mendekat kepada Allah, istiqomah ibadahnya. Itu bagian dari pelajaran atau pendidikan atau gemblengan yang ada di Pagar Nusa. Jangan sampai
pelatih itu hanya melatih fisiknya, melatih jurus-jurusnya, melatih fisik. Jangan sampai itu saja, tapi juga bagaimana melatih batinnya. Ada olah batinnya juga yang diterapkan kepada santri atau siswa-siswa Pagar Nusa. Dan ini adalah tanggung jawab para pelatih. Nah, seperti itu. Kalau hanya lahiriahnya yang digembleng, itu kadang-kadang bukan malah membuat kita bangga, malah membuat kita senep kadang. Bukan malah istilahnya itu hormat kepada kita, tapi kadang-kadang malah berbalik memusuhi kita. Itu kalau hanya fisiknya. Sedikit-sedikit beda pendapat sudah emosional, tidak tahu siapa dilabrak walaupun gurunya sendiri. Ya, kata gurunya hancur perasaannya itu. Ini murid saya didik dari gembleng, dari polos sampai jadi aspal, sampai jadi pelatih. Tiba-tiba sudah jadi kok nerekam gurunya. Nah, ini akan membuat kita kecewa. Itu kalau kita hanya melatih fisiknya. Tapi kalau juga batinnya yang diolah, spiritualnya yang diolah, akhlaknya diolah, mentalnya, insya Allah mereka itu kan ada remnya. Semarah apapun mereka, kalau sudah dengan sahabatnya, apalagi dengan gurunya, pasti ada kendalinya. Ya. Tapi kalau udah digembleng batinnya, terobosan kan. Ya. Apa gunanya kita ngelatih kemudian pada akhirnya hanya jadi seperti itu. Ya, sama dengan orang tua punya anak terus jadinya anak durhaka, apa gunanya gitu. Ya. Jadi seperti itu yang perlu jadi acuan di dalam melatih. Tidak boleh junior itu ditinggalkan 100%. Harus didampingi, harus sering-sering dijenguk. Walaupun itu bukan siswanya langsung. Misalnya ada di daerah Curalaos, latihan di sana, siswanya Holil misalnya. Nah, yang senior datang, jenguk dan diberi kesempatan sama Holil untuk memberikan bimbingan. Karena biasanya setelah di tengah-tengah latihan itu kan ada istirahat. Nah, ketika istirahat itu duduk melingkar, disitulah kita memasukkan bimbingan-bimbingan itu, baik akhlakul karimahnya, baik pemantapan emosionalnya, agar terarah kepada hal-hal yang positif, baik kepada penanaman spiritualnya, agar dia itu menjadi insan yang bisa takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di tengah-tengah itu pesannya, misalnya yang menjelaskan tentang molimo di dalam Pagar Nusa misalnya, seperti itu. Apa yang kita bisa lah, tidak harus pakai ayat, pakai hadis yang panjang-panjang. Apa yang kita bisa kita sampaikan kepada mereka. Ini kurikulum di dalam Pagar Nusa yang harus diterapkan. Jangan sampai istirahat itu yang ceritanya itu cerita-cerita yang lain gitu, yang tidak ada hubungannya dengan kepagarnusaan. Tapi istirahat itu bagaimana membangkitkan yaitu spiritualitasnya, membangkitkan memperkuat emosionalnya agar menjadi emosional yang baik gitu. Kemudian juga menjelaskan cerita-cerita yang tentang kepagarnusaan, tentang pendahulu-pendahulu kita, seperti kiai-kiai kita, pendiri Pagar Nusa, itu semata-mata agar diteladani, dicontoh dan menjadi penguat karakter kita sebagai seorang pendekar Pagar Nusa. Itu yang mesti banyak disampaikan kepada siswa atau santri. Nah, ini tanggung jawab.